kenapa nggak lo omongin dulu sama pasangan lo udah ngomong belum kalau hal ABCD ini ternyata nggak bikin lo puas gitu. Terus kadang-kadang gue pernah nyoba sih untuk kayak food kaki. Kebetulan baru kemarin itu gue nge-share pengalaman, jadi adalah adik gue kayak kena blackmail gitu dari orang, dia diancam. Diri gue sendiri ya, mungkin pengalaman gue sendiri. Gue dulu nggak pernah dapat seks edukasi. Gue dulu bahkan istilahnya di Crazy Nick Miril. Kali ini aku kedatangan seorang wanita yang expert banget dalam seks. Nah, dari kemarin kita kan udah ngundang yang namanya pemersatu bangsa lah, cabe-cabean lah, ani-ani lah, simpenan lah, pokoknya semuanya. Dan sekarang kita langsung datangkan pakarnya, yaitu pakar seks. Namanya Sisil. Coba perkenalkan diri dulu, Sisil. Hai, gue Sisil. Gue adalah sex positive content creator. Udah mulai dari 2018. Jadi awalnya tuh gue iseng sebenarnya, Kak. Coba deh ya, kok selama ini nggak ada gitu influencer yang ngomongin soal seks doang. Karena kan seks edukasi di Indonesia kan tabu. Iya, tabu kan. Terus mungkin takut. Dulu tuh masih zamannya yang ekstremis gitu, Terus ya udah gue coba bikin, ternyata responnya berhasil. Positif. Iya. Umur berapa? Kok udah ngomongin soal seks? 26. 27. 27. Sorry, baru kemarin. 27 udah ngomongin soal seks, berarti udah pernah ngerasain yang namanya seks itu apa dong? Kan nggak mungkin pakar seks tapi nggak ngapa-ngapain. Tapi kan yang gue omongin lebih ke seks edukasinya juga. Ya, oke. Gitu. Nah, Sisil, ini kan hampir semua konten tentang seks ya. Kenapa harus seks? Nggak semuanya seks sih sebetulnya, karena kan gue ngomonginnya seks edukasi as in komprehensif ya. Jadi tuh banyak juga ngomongin soal relationship, hubungan antar manusia, ke orang tua juga. Terus juga misalnya kan seks itu bukan hanya sekedar penetrasi ya gitu, banyak gitu, ada yang tentang menstruasi juga, ada yang tentang gimana sih cara ngadepin kalau misalnya ada yang cybercrime, kayak misalnya kita VCS terus diancam, nah kayak gitu-gitu juga gue omongin gitu. Oh, tapi lebih ke seksnya kali ya dibanding yang lain-lain gitu. Kadang, karena buat mancing juga kadang. Nah, Sisil, kalau cari tahu tentang seks itu dari mana? Banyak, dari jurnal, dari banyak buku, kayak gitu. Terus juga dari cerita-cerita orang, karena sekarang juga udah banyak yang misalnya curhat ke aku. Terus kadang banyak yang relate juga sama ceritanya. Jadi sekarang tuh aku juga banyak, kalau misalnya di Instagram ya, kayak di Instastory, itu tuh banyak juga yang oke deh, coba gue ceritain experience gue. Terus nanti kalau misalnya ada yang relate, mereka juga bisa ngerespon gitu. Tapi lo ada yang bully nggak? Pas lagi ngomongin soal seks, soalnya kan setahu gue ya di Indonesia ini ya walaupun rata-rata udah banyak yang nggak perawan dan suka melakukan hubungan intim diam-diam gitu kan, tapi kan mereka selalunya ingin terlihat baik-baik aja di depan banyak orang kan. Lo pernah kena bulian nggak, kayak lo ngapain sih ngomongin seks gitu? Dulu yes, ketika pas awal-awal, apalagi ketika namanya video viral ya, karena dulu tuh gue ngehitsnya itu gara-gara satu video gue ada yang viral, dan itu gue ngomonginnya judulnya kayak 5 hal yang gue kudu tahu sebelum melakukan hubungan seks gitu kan. Itu dulu viral, dan namanya viral kita kan nggak bisa kontrol ya. Namanya netizen Indonesia lagi kan, ada yang ngebully kayak gitu. Bahkan sampai ada yang ngancem-ngancem kayak threads, kayak misalnya bilang ini alamatnya di mana, nanti gue bisa samperin, lalala, ini tuh nggak bagus kayak gini, menyimpang apa segala macam. Padahal konten gue sama sekali nggak ada yang nyuruh orang untuk melakukan itu, ya, gitu. Itu cuma pendapat lo aja ya. Tapi Sisil, balik lagi, kenapa sih lo apa sih yang mendorong lo untuk membuat satu konten yang mengedukasi tentang seks atau perihal tentang bagaimana cara melakukan hubungan intim yang baik atau apa gitu? Apa yang mendorong? Diri gue sendiri ya, mungkin pengalaman gue sendiri. Gue dulu nggak pernah dapat seks edukasi. Gue dulu bahkan istilahnya cara make pembalut yang benar itu gue nggak diajarin gitu. Kayak seakan-akan orang tua gue
taunya adalah nanti nih anak juga tahu sendiri, kayak seakan-akan itu natural gitu. Padahal kan seks yang baik gitu ya, atau menjalin hubungan sama orang yang baik itu kan sebetulnya skill yang bisa dilatih ya gitu. Nggak mungkin dong tiba-tiba lu malam pertama langsung jago gitu ya, enggak. Itu sebenarnya bisa dilatih gitu. Jadi itu berangkat dari diri gue sih, karena gue merasa gue nggak dapet itu dari sekolah, gue nggak dapet dari orang tua, gue cuma dapetnya pelajaran biologi. Ya udah, gue coba deh karena gue punya bekal nih yang udah gue pelajarin, coba deh gue bikin video. Iya, tapi benar sih kalau kita hidup di zaman dulu kayak zaman gue nggak ada sex education, edukasi gitu kan. Makanya kayak gue punya anak cewek umurnya udah mau 15 tahun. Jadi mau nggak mau harus ngomongin seks edukasi sedari dini, itu penting banget ternyata. Gue aja anak gue pertama kali menstruasi itu gue kelabakan, gue pikir ada apa, gue sampai bawa ke rumah sakit Brawijaya loh. Oh iya? Iya. Terus gimana? Ya dicek semua, ternyata emang dia lagi menstruasi. Oh, gitu. tapi anak lo panik juga? Dia nggak panik justru. Yang gue taunya kok di kasurnya ada darah, gue kan udah netting ya, maksud gue kayak kenapa ini? Oh, nggak kepikiran juga kalau itu. Nggak kepikiran kalau itu menstruasi kan. Okay. Sampai gue bentak-bentak, ngaku nggak ngapain kayak gitu-gitu. Itu karena pressure-nya gue aja kali ya sebagai seorang ibu tunggal gitu kan. Akhirnya gue bawa ke rumah sakit, gue suruh cek sama dokter, ternyata menstruasi. Makanya ya beda sih ya pergaulan zaman dulu sama zaman sekarang. Dulu mah apalagi dulu ngomongin seks kayaknya paling sulit banget deh. Bener. Kalau sekarang kayaknya orang ngomongin seks udah santai, tapi tergantung juga lingkungannya betul sih. benar. Tapi still sebelumnya emang backgroundnya lo itu kayak gimana sih, kok bisa jadi konten kreator? Itu dia, background gue dulu anak ekonomi. Jauh dong. Jauh banget. Tapi memang dari dulu itu, dari SMP ya mungkin, gue tuh orangnya penasaran banget Kak. Jadi gue tuh banyak, untungnya dulu tuh emang pas zaman gue SMP kan udah ada internet ya. Jadi gue tuh dulu tuh sering yang namanya baca kayak Detik Health, terus yang terkait sama seks gitu, terus terkait sama hubungan pasutri. Gue dulu tuh suka banget baca majalah Kartini yang ada curhatan ibu-ibu yang ngomongin soal seks gitu, hubungan intimnya dengan suami istri gitu ya. Dulu tuh gue seneng banget baca itu. Kayak menurut gue ini sesuatu yang bukan menjijikan, bukan jorok, tapi ini gue kayak enak aja gitu bacanya, kayak ternyata gini ya. Buat gue tuh bukan tabu gitu. Jadi karena ya backgroundnya memang jauh, cuman ya itu gue suka mempelajari itu, ya udah gue akhirnya berani untuk bikin video gitu. Toh selama ini yang gue ungkapkan di sosial media itu bukan hanya sekedar kayak kata gue, bukan opini doang, tapi emang sesuai fakta, sesuai jurnal, kayak gitu-gitu. Misalkan kayak gimana tuh yang sesuai fakta? Sesuai fakta. Contoh misalnya kalau misalnya gue lagi ngomongin soal orgasme gitu kan, ada ya research atau jurnal yang emang di US emang neliti soal itu. Kayak ada yang bilang 70-80% perempuan itu rata-rata tidak menikmati orgasme ketika dengan pasangannya. Karena kayak gitu kan ada jurnalnya. Banyak yang lainnya juga. Gitu. Iya benar juga sih. Berarti lo karena emang penasaran aja jadinya keterusan. Iya, gitu kan? dan emang gue seneng belajarin itu karena menurut gue itu tuh menarik, karena kan human experience ya. Seks itu, seksualitas, gender itu menurut gue human experience gitu. Betul. Terus tanggapan netizen gimana responnya ketika lo bikin konten itu pertama kali? Pertama kali, ya itu tadi ya, ketika viral pasti ada yang negatif. Tapi makin kesini justru yang nge-follow gue tuh bener-bener anak-anak atau orang-orang, bukan anak-anak, sorry, kayak ya remaja ke yang adult, karena kebanyakan tuh 18 ke atas ya. Itu mereka yang emang beneran mau belajar dan emang open minded untuk pengen tahu itu gitu. Jadi gue tuh seneng kalau misalnya gue cerita apa, atau misalnya kayak komen-komen di Instagram itu kebetulan untungnya positif semua sampai sekarang ya. Semoga nanti ketika video ini di-up tetap positif ya. Ya harus dong. Palingan kalau yang komentar-komentar negatif sih gue rasa sih kayak netizen yang nggak bisa terima. Ya. Kebenaran aja sih kalau menurut gue. Pernah nggak kepikiran kalau konten ini malah ternyata bikin penonton lo semakin banyak hasratnya untuk melakukan free sex? Malah enggak ya, karena waktu tahun lalu gue kebetulan emang selama setahun itu gue sama tim gue itu bikin webinar. Jadi bikin webinar terkait sama seks edukasi gitu, dan itu tuh banyak banget ya selama setahun itu, kita kayak tiap minggu ada kelasnya. Nah justru
waktu kita lagi running, kita coba deh yuk bikin survei kecil-kecilan gitu ya. Kita tanyain followers yang emang udah sering ikutan kelasnya dan emang yang nge-follow gue udah lama. Tanya ini, apakah mereka jadi lebih melakukan hubungan seks atau kayak melakukan seks bebas gitu ya, atau enggak. Ternyata hasilnya mereka jauh lebih kritis gitu. Mereka malah jadi, enggak deh kak, gue kayaknya kalau misalnya emang enggak siap, emang belum siap, atau misalnya belum dapat partner yang pas, gue lebih milih nggak mau, lebih milih kayak ya udah mending gue main sendiri aja kalau emang itu lebih baik daripada main sama orang lain tapi ujung-ujungnya disakitin atau ujung-ujungnya malah jadi penyakit kayak gitu. Berarti dia prewi nih, maksudnya dia lebih milih main sendiri dengan tangannya dibanding Itu better gak sih? Iya, berarti hasratnya dia udah parah banget dong ya. Nggak parah Harusnya sih. kalau sampai bisa main sendiri. Enggak dong. Tiap orang kan videonya beda-beda. Iya, betul. Nah, menurut lo berapa persen masyarakat kita yang paham tentang seks? Gue nggak pernah running untuk semasyarakat Indonesia. Cuman kalau misalnya paham atau enggak, gue rasa mungkin masih di bawah 50 kali ya. Ini gue tebak-tebakan asumsi aja sih di kepala. Tapi ya itu, pendidikan tentang seks edukasi menurut gue masih kurang banget di sini. Iya, memang kurang banget. Apalagi nih, mohon maaf kalau salah ya, kayak orang-orang di daerah. Mereka kan tahu kalau banyak anak pasti kan akan ribet, tapi kan mereka tidak melakukan yang namanya KB. Iya. Tidak mau pakai yang namanya spiral. Jadi makin banyak anak makin nggak keurus, akhirnya mereka melakukan pergaulan bebas, tidak terkontrol. Akhirnya dari umur 11 tahun, 12 tahun udah pada nggak perawan. Gitu. Lebih sebenarnya sih harusnya, kalau gue boleh saran, lo tuh harusnya terjun aja langsung ke pelosok-pelosok yang memang sangat membutuhkan yang namanya seks edukasi. Next step ya, mungkin nanti Iya, kayak itu gitu penting ya. banget. Iya, Lo iya, tau iya, nggak iya. pergaulan di Jakarta sama pergaulan di daerah lebih parah daerah. Iya. Serius, gue nggak Iya, bohong. iya. Di daerah tuh anak-anak pinyik yang gede-gede gini tuh pada main ke sawah, pada main ke kayak bukan ke hutan, kayak perkebunan, terus begitu-begituan sesama anak kecil juga. Lo kan imagine apa maksudnya, lo bisa berpikir nggak anak sekecil itu Iya. kok bisa melakukan itu? Berarti kan dia melihat contoh. Betul. Iya kan? Iya. Next ya kak. Iya, Nanti jadi kalau misalnya itu lo bikin konten seks edukasi tapi lo di tempat yang pas gitu. Jadi sambil konten. Iya. Emang sih waktu itu sempat ada rencana kayak coba deh kita ke sekolah-sekolah dulu yang emang di luar Jakarta. Karena kalau Jakarta rata-rata kan di sini pendidikannya sudah bagus ya. Maksudnya dalam artian orang-orang di sini karena udah terdidik rata-rata ya di Jakarta, jadinya dia bisa ngefilter informasi gitu. Toh sekarang juga seks edukasi informasi udah banyak banget kan. Iya, gampang banget. Gampang banget didapetinnya gitu. Oke. Sisil, ada nggak yang nge-DM lo tanya soal seks dan menurut lo itu hal yang sepele sampai hal yang lo sendiri belum pernah kepikiran? Ada banget, banyak. Kayak apa tuh? Yang nge-DM gue. Bahkan kayak hubungan, misalnya dia Pak Sutri pun bahkan sampai ada yang curhat ke gue kayak gitu tentang hubungannya dia, atau misalnya kayak perselingkuhan, atau kayak baru-baru ini kebetulan baru kemarin itu gue nge-share pengalaman. Jadi adalah adik gue kayak kena blackmail gitu dari orang, dia diancam kalau nggak transfer sekian ratus ribu nanti video lo gue sebarin. Nah ternyata setelah gue share itu banyak banget korbannya gitu, jadi mereka juga pada curhat. Berarti ada lo ada video aneh-aneh ya? Kebetulan waktu itu dia ini takut? personal banget ya karena kan videonya gitu. Jadi agak menakutkan juga, cuman akhirnya udah gue tanganin dan ya udah banyak akhirnya yang curhat juga. Iya, ini juga kejadiannya sama nih, ini juga nomornya yang lo share ternyata dia juga pernah nipu temennya ini gue. Terus ternyata juga ada beberapa orang-orang yang dia anak kampus, terus ternyata si yang ngancem ini malah ngirimin videonya ke IG kampusnya kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada yang di DO, ada yang apa yang kayak gitu-gitu sih. Banyak banget. Kak Sil, kalau boleh tahu berapa sih umur penonton lo yang paling muda? Paling muda gue kurang tahu ya, cuman kalau misalnya kita lihat dari demografis Instagram atau YouTube itu di 13 sampai 17 range-nya. Itu berarti berarti teenager yang remaja, lagi iya. cari jati diri. Iya, gitu ya. benar. Nah, ngomongin soal
seks ya, lo kan ngomongin soal edukasi, seks edukasi. Nah, lo sendiri gimana masalah seks lo? So far so good. Maksudnya gue bisa kalau sekarang kan mungkin karena gue juga udah paham ya, dan juga gue udah tahu gimana caranya ngomunikasiin hal yang gue pengen, hal yang nggak gue pengen, yang gue cari dari pasangan tuh apa. Jadi kan bisa lebih to the point ya. Nah, untuk itu jadinya masalah sih nggak terlalu banyak. Enggak sih, enggak lah. Enggak. So far nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, so far kalau sama partner ya. Kalau lu setuju nggak sama gue kalau gue bilang seks itu adalah komunikasi? Ya, kalau gue bilangnya 3K, komunikasi, koneksi, chemistry. Iya, karena seks juga harus ada chemistry. Iya kan, kalau lu kagak demen orangnya, ada juga kan orang yang cakep, ganteng, atau misalnya cantik, tapi ternyata ketika diajak ngobrol kagak connect, ya kan? Kan jadi nggak enak. Benar. Sisil, kapan pertama kali lo buka dan menerima konsultasi secara pribadi? Itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dipungut bayaran? Dulu iya dipungut bayaran pastinya. Karena kan biasanya video call atau misalnya call gitu. Oke. Sampai sekarang tuh? Sekarang ada, iya. Oke. Apa sih yang sering jadi permasalahan orang-orang dalam seks? Kalau gue bisa sederhanain itu adalah sesimpel komunikasinya gitu. Jadi misalnya mereka tuh cenderung cerita ke gue dulu, kayak misalnya, Sil, kenapa ya pasangan gue kok begini? Kenapa ya kok pasangan gue nggak bisa bikin gue keluar gitu? Terus gue bilang, kenapa nanyanya ke gue? Gue nggak tahu pasangan lo siapa, tapi kenapa nanya ke gue gitu? Jadi kenapa nggak lo omongin dulu sama pasangan lo? Lo udah ngomong belum kalau hal ABCD ini ternyata nggak bikin lo puas gitu? Lo udah ngomong belum kalau hal ABCD ini yang dia lakuin ternyata bikin lo turn off gitu? Yang kayak gitu-gitu kadang tuh mereka lupa diomongin ke pasangan dulu, tapi malah curhat ke orang lain dulu gitu. Gitu sih rata-rata. Iya, soalnya nggak tahu ya, beberapa temen gue juga mereka tuh padahal udah berpasangan tapi kayaknya canggung gitu kalau mau ngomong kan? Ini gitu ya. Mendingan harus berani ngomong. Kalau gue sih tipe kalinya ngomong sih. Gue ngomong sih kayak aku mau yang kayak gini dong, aku mau gini gitu. Iya kan? Kalau nggak ngomong gimana? Gue banyak. Pasangan lo emang bisa ngebaca pikiran lo kan nggak bisa, ya kan? Iya benar. Nah, setelah mereka konsultasi ke lo nih, ada nggak yang mereka ngerasa, aduh gue puas banget nih udah ketemu sama Sisil, udah ngobrol gitu? So far yes, gue dapet testimoni yang bagus dari mereka, dalam artian, oh iya, kadang tuh ada juga yang konsul dan mereka cuman kayak minta validasi doang. Kayak dia bilang kayak gini, misalnya ya waktu itu ada yang curhat soal keadaan dia gitu. Maksudnya, Kak, gue ngerasa kok kayak apakah gue terlalu hyper atau gue gimana, tapi ini gue normal nggak sih kayak gini? Kadang tuh cuman kayak perlu validasi kayak gitu doang. Nah, kalau misalnya kasusnya kayak gitu atau kasus yang lain, biasanya sih mereka ngerasanya seneng ya setelah curhat ke gue gitu. Karena mereka jadi ngerasa, oh iya ternyata enak ya, ternyata curhat kayak gini tuh nggak perlu malu gitu, dan juga nggak bakal dijudge, nggak apa. Jadi ya udah, gue senang-senang aja sih ngebantu. Rahasia terjamin. Iya, rahasia pasti terjamin. Setelah pasien lo, selain orang-orang biasa atau netizen, ada nggak public figure atau ada yang agak sedikit terkenal? Belum ada, paling cuman kayak temen ya cerita gitu. Oke. Kalau dalam segi penonton lo itu dominannya ke cewek apa ke cowok? Cewek, mostly cewek. Dan itu emang tujuan gue dari awal. Gitu. Emang gue tujuannya, gue pengen nih perempuan-perempuan ini jangan sampai dibego-begoin sama laki gitu. Gitu. Jadi ya untungnya akhirnya ke-reach juga itu targetnya. Betul. Tapi kadang-kadang juga nanti udah ngomong panjang lebar, cuma ngomong doang merekanya lupa lagi gitu. Untungnya enggak sih. Atau ya udahlah gitu biasanya. Untungnya enggak sih, tapi ya balik lagi ya kan, orang nggak tiap hari konsumsi konten kita kan. Benar. Gitu, jadi tergantung. Benar. Ada nggak kesulitan buat nyampein materi lo supaya mereka gampang paham sama apa yang lo lagi omongin? Kadang tuh gue mesti kan informasi, biasanya sebelum gue bikin konten gue pasti ini dulu dong, nanya atau misalnya gue bikin list dulu kan, kira-kira hari ini ngomongin soal apa ya. Nah itu kan ketika gue ngumpulin informasi itu, gue juga mesti ngambil referensi jurnal atau referensi dari buku gitu kan. Nah kadang yang sulitnya itu adalah gimana caranya nerjemahin bahasa ilmiah yang seribet ini jadi bahasa yang super simple, yang lu gampang makan cerna, gitu ya kan, gampang cerna gitu. Paling itu sih. Tapi gue seneng challenge-nya.
Jadi sama-sama belajar. Betul. Nah, sering banget nih postingannya berupa sex toy. Sebagai perempuan gimana ekspresi lo pas pertama kali tahu dan pegang bentuknya? Tapi lo punya sex toys juga yang lo pakai sendiri? Iya, pasti punya. Dan followers gue pun tahu. Yang di Instagram pun tahu. Berapa banyak koleksi lo? Berapa? Satu koper ada kali, satu koper medium. Tapi lo pakai atau lo cuman pakai? Ada yang gue pakai, ada yang emang dikirimin, ada yang belum sempet dipakai, ada. Tapi emang kebetulan gue juga ada kerja sama salah satu all shop company yang emang khusus buat sex toys. Ya udah, gue juga nge-review sex toys banyak. Gitu. Mau kan Niki? Yang paling enak yang mana? Iya. Kalau lo prepare dildo atau vibrator? Gue prefer dildo. Wah, kalau gue enggak. Gue vibrator. Iya. Gue prefer dildo dan gue senengnya yang glass. Jadi yang keras. Atau kayak kristal gitu. Gue tuh seneng yang emang dia, kalau misalnya dildo kan ada yang kayak silikon gitu ya. Tapi kan dia nggak vibrate kan. Iya kan, kayak karet. Nah, itu gue nggak terlalu demen. Gue malah lebih seneng tuh yang licin-licin kayak stainless steel. Gue seneng yang kaca, iya kayak besi gitu. Itu emang ada khusus. Karena kalau misalnya yang keras kayak gitu, itu tuh lebih buat ngemasas gitu, jadi ngemasas bagian dalam, bisa juga untuk masas area leher, bisa bisa buat kepala gitu kan, buat gini kalau kepala sepaneng gitu. Iya kan, kepala sepaneng gitu kan, kayak gitu bisa atau kalau bibir mulut lagi kram ya tinggal masukin gitu. bisa latihan em. Soalnya kalau gua tuh kalau pakai dildo tuh gua bisa jadinya iritasi. Kurang lubrikan mungkin. Lubrikannya justru yang nggak bagus. Cari yang bagus. Enggak, semua lubrikan yang ada di dunia udah gua cobain. Nggak ada yang kurang belum. Memang itu gua agak berbeda gitu. Jadi gua tuh nggak bisa pakai pakaian yang kayak begitu, mau lubrikan dari yang murah sampai yang termahal, dari yang biasa sampai yang terbagus. Emang jadinya jadi lecet. Bukan lecet, apa sih ini? Udahannya tuh kayak gatel gitu. Apa tuh namanya tuh? Alergi ya? Jadi alergi gitu. Oke. Jadi gua prefer itu aja, vibrate aja. Jadi berarti di luar? Iya, di luar. Gua pakai kondom aja nggak bisa. Makanya gua nggak termasuk salah satu orang yang pergaulan bebas tuh, gua nggak bisa gue. Mungkin ya orang nggak ada yang percaya kalau gue ini bukan penganut seks bebas. Ya terserah lah ya. Yang ngejalanin kan lo. Gue mah justru maunya ya gue ngewe-ngewe aja gitu. Tapi gue nggak bisa karena kalau pakai kondom ya gue jadi alergi. Dan kalau alergi tuh gue udah ribet, udah males gitu. Mungkin cari yang non latex kali kondomnya. Udah semua. Emang nggak bisa itu gue dimasukin yang kayak begitu. Jadi gue kalau mau begituan ya gue harus at least gue kenal dia udah lama atau dia bekas pacar gue atau dia pacar gue gitu. Iya, I see. Struggling ya, Wak. Struggling ya, ribet ya. Untung ada toys. Ada toys ya makanya. Tapi bener deh, perempuan nggak usah jaim kalau mau ngasih ngasih kenikmatan untuk diri sendiri, pleasure ya namanya. Iya, pleasure. Ya, pleasure untuk diri sendiri nggak apa-apa lagi, santai aja. Iya, malah gue tuh termasuk orang yang ngedorong atau nge-encourage orang-orang untuk coba itu. Karena kalau misalnya lu nggak tahu apa yang lu suka, bagian mana yang menurut lu sensitif, lu gimana pas lu bisa tahu? Ya kan, komunikasinya itu nanti jadi bingung. Oke, ngomongin masalah tadi toys-toysan itu, berapa sih kisaran harganya? Macam-macam, mulai dari 500.000 sampai jutaan ya. Nggak usah lah. Ada lah di toko ijo, ada kok. Kalau ada juga toko ijo. Kalau misalnya ngelihat Instagram gue juga ada kok, gue nge-tag. Lo nge-link ya? Iya, gue nge-link kok, ada reviewnya kayak gitu. Jadi silakan aja cek sendiri. Oke. Lo pernah nggak coba dan praktekin dulu gitu sebelum jelasin ke orang? Pasti dong. Kalau gue review. Tapi lo nggak ada bikin video sambil makin? Ya Allah. Serem banget lah. Allah, enggak. Nanti gue kena UU pornografi. Nggak mau, takut banget. Iya, jangan. Ngeri loh. Walaupun emang kadang orang-orang suka ada yang rese ya, kayak mana kak videonya yang lagi make, siapa lu gitu. Apa aja sih perlengkapan tempurnya itu, apa aja? Banyak, ya ampun. Mulai dari lu udah pernah
pernah lah nyoba. Nyoba lah pasti. Macam-macam ya perlengkapan tempurnya tuh. Kalau misalnya gue punya alat kayak BDSM gitu, jadi kayak handcuff, terus ada flogger, ada kayak yang buat mukul tuh kayak paddle gitu ada gitu. Terus ada juga yang kayak leg spreader, terus juga kalau vibrator banyak kan vibrator bentukannya, ada yang bisa dimasukin, ada yang buat kalau dildo manjang dong tuh. Bisa mulu. Kalau begini klitorisnya keluar, keluar. Bisa kayak gitu. Gue soalnya ngeliat gue nggak ada ngerasa-ngerasain, gue cuman ngeliat aja kayak perempuan pakai dildo yang khusus buat klitoris itu sampai panjang, sampai keluar loh. Itu kan sayang tau. Kalau gue tuh masih kuncup, masih cakep. Gue nggak ekstrim itu gue. Tapi kan macam-macam orang. Emang ada yang panjang. Emang ada yang panjang. Iya, ada yang segini. Emang ada. Jadi beda-beda gitu. Karena kan kalau misalnya kita bayi nih dulu, itu tuh sebenarnya jabang penis. Jadi dulu tuh sama. Jadi makanya macam-macam. Ada yang memang kayak gede, kelihatan nonjol banget. Ada yang emang kayak cuman seuprit segini gitu. Beda-beda tiap orang. Iya benar. Nah, gue mau tanya, lo harus jujur. Pertama kali lo hilang perawan umur berapa? Lo nggak tahu juga ya? Kalau gue mah udah kasih udah tahu semua. Lo cari aja di Google. Tahun berapa? Iya. Gue 19 waktu itu. 19. Oh, masih cupuan gue. Kenapa? Gue 21. Beda dikit lah. Iya. Terus fetisnya Sisil nih apa? Fetis gue apa ya? Gue nggak punya fetish yang gue harus into itu banget gitu ya. Tapi gue suka dihumiliasi, jadi kayak dipermalukan kalau misalnya sama pasangan, jadi kayak dihumiliation, jadi kayak gue kayak direndahkan gitu. Karena gue cenderung submisif kalau misalnya sama partner yang tepat. Terus kadang-kadang gue pernah nyoba sih untuk kayak foot kaki disep-sep gitu. Iya, disep-sep gitu. Lo yang ngesipin jempol dua-dua, jadi bisa balikan. Dia muntah. Itu gue pernah nyoba kayak gitu, tapi again ya, gue bukan yang ekstrim into suka itu banget. Jadi kalau misalnya ditanya fetish apa, agak bingung sih karena nggak punya. Iya, gue eksplorasi aja gitu. Nyari aja yang gue suka apa. Iya. Lo masih pacaran atau udah nikah atau udah cerai? Pacaran aja lah. Nyokap bokap lo fine? Sekarang fine, iya. Tapi dulu sempet pasti ini ya, kayak ngapain kamu bikin konten kayak gini gitu. Tapi sekarang setelah semuanya berjalan lancar, ya udah akhirnya kayak ya udah lu gua. Ya 26 gitu tahun anyway, ya kan. Iya kan, iya. Ya udahlah. Ya udah anak gua bisa hidup sendiri gitu. Ya udah. Jadi lu gue aja. Betul. Gitu. Cecil, coba dong sebutin hal-hal yang nggak boleh dilakukan dalam bercinta atau hal yang berisiko dalam bercinta. Jangan pakai yang berisiko tuh pasti infeksi menular seksualnya ya. Kalau misalnya lo melakukan hubungan seks gitu, apalagi sama orang yang nggak lu kenal, lu nggak tahu status seksnya apa gitu, status kesehatannya apa. Lu jajan sana sini, kita nggak tahu pasangan kita, walaupun dia ngomong jujur kayak iya gue nggak jajan kok, kan kita nggak pernah tahu kan. Jadi itu sih resikonya di IMS itu. Terus mungkin apa lagi ya, hamil. Kalau misalnya ya lupa nyabut atau misalnya kondom rusak gitu di dalam, ya itu pasti ada resiko untuk hamil itu gitu. Udah itu aja? Itu paling sih ya, beri yang resiko. Oke. Atau kalau misalnya lo diselingkuh, ya itu kan lebih ke hubungan ya, kalau selingkuhan apa kayak gitu. Tapi kalau aktivitas seksnya itu sih yang paling berisiko. Menurut lo gimana nih soal prostitusi yang banyak ditemuin melalui aplikasi, bahkan itu banyak yang melakukan adalah kaum muda? Gimana ya? Gue rasa itu ini ya, personal choice orang-orang ya. Maksudnya kita nggak pernah tahu ya keadaan ekonomi dia seperti apa sehingga akhirnya dia kesana. Atau bisa jadi memang dari dulu, dari kecil ya yang dia kenal cari duit ya kayak gitu kan, kita nggak pernah tahu. Jadi kan kayak itu susah ya untuk dirubah gitu. Jadi menurut gue ini personal choice, pilihan masing-masing orang. Masing-masing. Pun juga yang jajan untuk itu ya itu masing-masing. Gue nggak bisa ngejudge. Oke. Seberapa bahayakah cewek-cewek yang open BO, apalagi untuk ukuran mereka yang masih muda?
ya bahaya sih, bahaya lah ya kalau misalnya apalagi masih muda gitu, dia belum tentu tahu tentang bahayanya infeksi menular seksual, belum tentu dia tahu kalau pasangannya ini nantinya aman. Kan ada juga tuh kejadian-kejadian misalnya, oh udah pakai kondom, ternyata di tengah jalan kondomnya dicabut, ternyata kan dia bisa mungkin hamil. Kan kayak gitu-gitu lebih berisiko ya kalau yang muda-muda, apalagi kayak yang cuman mungkin dijebak sama mucikarinya, atau mungkin kayak ya udah lu disiniin aja gitu, kan bisa aja kayak gitu kejadian. Jadi itu sih bahayanya. Oke, Sisil, terakhir apa yang mau lo sampaikan sama anak muda-mudi Indonesia yang masih agak belum terlalu mengerti tentang seks? Pertama, pelajari dulu. Pelajari dulu. Seenggaknya sebelum lu melakukan hubungan seks, lu mesti tanya ke diri lu sendiri, ini lu beneran nggak mau ngelakuin ini emang karena atas dasar keputusan sendiri, atau lu pengen ikut-ikutan orang? Karena kalau lo pengen ikut-ikutan orang, atau lo pengen gaul, lo pengen ngerasain, mending jangan gitu. Jadi tanya ke diri sendiri dulu, pelajari, at least tahu dulu kalau misalnya ketika lo melakukan hubungan seks itu ada risiko IMS, ada risiko lo bisa hamil gitu kan. Jadi hati-hati di situ, dan pastinya selalu pakai kondom. Selalu pakai kondom dan selalu cek status seksual kalian gitu. Per 6 bulan sekali. Betul. Penting banget itu. Betul. Cek ke puskesmas di sini juga bisa kok. Iya. Ada juga kok yang kasih gratis di daerah Menteng sana apa? Iya, benar-benar ada kok yang klinik-klinik gratis HIV yang kayak HIV, gitu-gitu. betul banget. Oke, sekarang kita jawab cepat secepat kilat. Atas atau bawah? Bawah. Depan atau belakang? Belakang. Ini apa? Muda atau tua? Tua. Foreplay atau langsung? Foreplay. Luar atau dalam? Luar. Kondom atau no kondom? Kondom. Lama atau cepat? Lama. Oke, gede atau kecil? Geda. Doggy style atau missionary? Doggy style. Oh, gue missionary. Oh iya. Iya. Gue doggy. Gue missionary banget. Dominan atau tidak? Dominan. Ngajakin atau diajakin? Dua-duanya. Oke, ruang tamu atau dapur? Ruang tamu. Lebih nyaman kayaknya. Berbulu ada sofa. atau polos? Polos. Lokal atau interlokal? SLJJ kali ya. Iya. Interlokal. Karena internasional. masih wartel ini. Interlokal. Di mulut atau di perut? Mulut. Oh, kalau gue ditelan. Mulut kan? Iya, Mulut beda kan? kalau gue kan biasa aja cuma di mulut nempel. Di Kan muka kalau gua, gitu ya. Kebetulan kalau gue. Boleh. Thank you lah Sisil, Thank udah you, mau hadir di Kak Crazy Niki. Nick Miril. Thank you. Terima kasih udah juga undang gue. edukasinya mengenai soal seks, karena penting sekali sekarang seks itu untuk dibicarakan di halayak ramai. Mau nggak Betul. mau, ternyata banyak banget terjadi di luar sana tentang hamil di luar nikah. Benar. Anak umur di bawah Pernikahan umur, muda, betul. ya kan. Pemerkosaan. Kenapa Iya. bisa terjadi pemerkosaan? Karena dia tidak bisa menghandle apa yang ada di dalam otaknya. Tuh, setuju, Ya kan? setuju. Karena kalau laki-laki itu kan mereka ngacak itu dari aliran darah. Berarti kan dia memikirkan sesuatu yang jorse-jorse. Kalau perempuan enggak, lebih pakai hati dia. Iya kan? Iya. Kecuali lonte. Kalau dia nggak pakai hati kan. Ya Allah, kasihan banget. Ya nggak semua lonte sih Iya, begitu. iya. Tapi kan kebanyakan lonte-lonte zaman sekarang ya emang ya udah memang begitu, bukan karena bantuin orang tua, ya pergaulan aja, mau beli barang branded lah segala macam, biar dibilang wow sama pergaulannya, circle-nya begitu ya. Memaksakan ya, Memaksakan Wak. ya benar. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di crazy konten berikutnya. Nikita pamit dulu, bye bye.